Ini perlu sekali yang saya sampaikan sebagai penanggung jawab muktamar. Saya mohon maaf kepada semua, terutama yang dari jauh, terutama yang tua-tua, yang karena teknis daripada panitia mengecewakan Anda sekalian. Kita dukung Ahwa supaya tidak ada money politics. Partai politik gagal karena ada voting dan money politics. Masa NU mau main politik pakai uang? Nah, karena itu urusan muktamar, bukan urusan PKB. Semua partai sudah tobat. PDIP, PKB, musyawarah, tidak ada voting. PAN, Pak Zul ngomong sama saya, sudah kapok, nggak pakai voting-votingan. Gerindra menyatakan Kongres tidak pakai voting-votingan. Semua sudah tobat karena pakai uang. PKB nggak pernah mau. Masa NU pakai voting-votingan? Memalukan. Sementara
Sementara mekanisme apa yang akan dijadikan dalam menentukan Rais Am belum juga putus hingga muktamar digelar. Kini bahkan mengemuka politik uang yang bermain di arena muktamar. Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Kiai Haji Salahuddin Wahid, yang dijagokan maju sebagai salah satu calon ketua umum PBNU, terang-terangan mengaku ada praktek politik uang dalam muktamar kali ini. Yang lain, kami menganggap bahwa proses yang akan kami lakukan hampir sama mungkin muktamar-muktamar sebelumnya. Tapi ternyata banyak hal kejanggalan, bahkan menurut kami ketidakadilan terhadap peserta, termasuk juga proses hasilnya yang kami lihat banyak hal-hal yang kami anggap kejanggalan-kejanggalan, bahkan cenderung melanggar ADART yang kami pahami. Pertama dari proses registrasi secara normal saja sebenarnya kan sudah cukup. Kami menunjukkan undangan, surat mandat beserta mungkin pelengkapnya gitu kan, seperti layaknya muktamar sebelumnya, sehingga kami mungkin diterima dengan welcome gitu kan, dengan senyum gitu. Apalagi yang kami aja juga para kiai-kiai. Tapi ternyata tidak. Yang kami rasakan justru kami mendapatkan perlakuan yang kami anggap tidak manusiawi sebagai peserta. Mulai dari masuk itu sepertinya ada screening yang sangat-sangat ketat, terutama dari banser, ya kan? Yang menurut kami itu jauh dari batas kewajaran sebagai katakanlah banser dan juga suasana muktamar. Yang kami harapkan sebenarnya para banser ini menerima kiai itu dengan senyum, dengan ramah, monggo Pak Kiai, gitu kan, sehingga kami merasa sebagai tamu datang ke lokasi itu. Tapi kan tidak. Untuk masuk saja itu kami harus berimpitan, harus berebutan untuk mendapatkan hak kami sebagai peserta. Dan itu pun bagi kami pelayanan panitia sangat jauh dari standar minimum pelayanan. Ya seharusnya ada prosedur kalau memang ada keterwakilan, kemudian diserahkan masuk, taruhlah kami diberikan undian begitu sehingga berurutan. Tapi ini tidak. Kami seakan-akan diberi ketidakpastian sehingga prosedur itu berubah-ubah.
Dari malam sampai hari berikutnya itu berubah-ubah perlakuan. Ada yang mungkin cukup perwakilan, ada yang harus datang semua, sehingga membuat kami itu bingung. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang berikutnya ketika kami sudah berusaha masuk ke arena, itu pun kami coba menembus ya, terutama terus terang kami dari Kepri dengan beberapa wilayah itu mencoba untuk bertemu dengan panitia, mempertanyakan sebenarnya gimana proses seperti ini, karena kami yakin kami itu di hari terakhir pendaftaran menjelang pembukaan, kalau seperti ini prosesnya, saya yakin sampai pembukaan nanti tidak akan selesai, dan ternyata benar. Ya kan, apalagi katanya sudah online, tapi ternyata tidak menjamin, ya kan. Nah, setelah kami berusaha masuk, ternyata di situ juga tidak serta merta kami bisa mendaftar. Kami antrian berebut begitu. Nah, bagi kami kan sebenarnya cukup mungkin daerah Sumatera, daerah Sulawesi, daerah Papua begitu, sehingga dengan tertib itu tidak semrawut. Bahkan saya ketemu dengan salah satu lembaga pusat PBNU mengatakan semrawut, dan dia menyatakan itu. Ini tidak mencerminkan sistem online gitu kan. Nah, di titik itu oke, kami sudah berusaha ini, tapi ternyata ada hal yang aneh yang kami jumpai gitu kan, kejanggalan. Ada syarat khusus yang kami harus penuhi, yaitu harus menulis apa yang disebut dengan nama-nama ahlul halli wal aqdi. Menurut pemahaman kami bahwa itu adalah hasil keputusan, menurut PBNU itu hasil keputusan Munas. Tapi menurut kami itu bukan sebagai dasar untuk syarat masuk. Itu perlu dibahas dulu dalam muktamar. Hal yang prinsip sekarang adalah apakah sistem ahlul halli wal aqdi itu diterima oleh muktamirin atau tidak. Kalau sudah diterima oleh muktamirin, barulah itu menjadi sah, kan begitu. Tapi ternyata kan tidak. Ini kemudian menjadi syarat masuk. Ini kan sudah pelanggaran menurut saya. Sudah pelanggaran prosedur, sudah pelanggaran ADART. Karena kalau menggunakan sistem ahlul halli wal aqdi harus melalui pintu perubahan ADART, dan itu harus persetujuan muktamirin. Tapi nanti kesan dipaksakan. Ada apa ini? Ini sudah kejanggalan pertama. Sehingga kami mendapatkan kesan gitu, ada diskriminasi antara yang menerima ahwa dengan menolak ahwa. Sehingga kami mendapatkan fakta gitu ya, di teman-teman PW dan PC yang menolak ahwa itu tidak diberikan ID card layaknya sebagai peserta, tapi hanya sebagai ID card untuk mengikuti pembukaan. Nah, ini kan ada diskriminasi begitu kan, sehingga akhirnya atas ini kemudian ada insiden. Kami kan mau daftar, ada undangan, tapi kami dihalangi, nggak boleh masuk. Nggak tahu Pak. Saya dari PCNU di Kabupaten Ogo, Provinsi Sumatera Selatan, Pak. Iya, malah kami ditarik-tarik oleh Banser ini. Hah? Ya barulah sekitar jam 5 inilah. Ya, jadi semuanya, ya nggak boleh masuk. Malah anak-anak Banser kok berani-berani dengan umat kiai. Kami berjuang untuk umat ini. Hah? Ya mestinya begitu. Ya santunlah.
kami yang dizolimi oleh panitia. Dizolimi dalam hal Dizolimi dalam hal kita registrasi. Registrasi, saya kan hanya menanyakan. Saya selaku salah satu muktamirin, semua kewajiban yang telah ditentukan oleh panitia sudah saya penuhi semua. ya. Yang saya tanyakan, kenapa saya mendapatkan perbedaan ID card, Perbedaan ID card. kok yang lain menerima ID card yang resmi, saya hanya ID card yang tidak ada fotonya, tidak ada namanya. Bedanya apa, saya bilang? Masih ada Pak itu ID card? ID cardnya masih bawa-bawa yang sementara? Udah enggak sabar. Jadi ID card kan tidak ada, dan itu hanya bisa dipakai untuk pembukaan. Ya, itu. Bedanya apa? Saya justru dimarahin, ditunjuk-tunjuk sama panitia yang di situ, yang anak-anak muda di situ. Saya orang tua ditunjuk-tunjuk begini, gitu. Sama panitia di situ. Jadi saya korban pertama di dalam masalah registrasi. Ya, tapi saya tidak mau melawan itu. Itu ya hanya sebagai pelaksana aja. Pelaksana. Itu kan dari kebijakan-kebijakan elit yang ada di belakang itu. Saat itu. Ini lagi itu yang pertama, janggal. Yang kedua, menemukan beberapa fakta, ada double kartu. Saya tidak tahu apakah ini teknologinya yang bermasalah atau human error atau orangnya yang menginput yang salah. Ya. Kita masih sedang teliti. Memang faktanya ada kendala teknis, beberapa kali komputernya itu mati kemarin. Kabupaten kota di Provinsi Papua Barat itu yang memiliki SK PCNO secara sah berdasarkan usulan dan rekomendasi dari PW kepada PB, kan mekanismenya begitu. Itu ada 9 dan dari 13 kabupaten dan kota, 4 kabupaten yang belum memiliki SK PCNO yang sah atau yang memang sesuai dengan prosedur berdasarkan usulan dan rekomendasi PW ke PB. Itu ada 4 kabupaten. Jadi kemarin kita sudah bicarakan di pengurus wilayah yang dihadiri oleh Katib, kemudian Pak Ketua, kemudian sekretaris, bahwa berdasarkan muktamar kemarin kita ketemu sama masyarakat dari Papua Barat. Mereka mengatasnamakan dari PC Kabupaten Maibrat, Kabupaten Teluk Bondama, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak. Jadi 4 PC ini yang SK-nya adalah SK fiktif menurut saya, karena tidak sesuai dengan prosedur mekanisme di dalam penerbitan SK. SK PCNO itu kan muncul atau terbit apabila diusulkan oleh PW Papua Barat. Kan begitu. Ya, dan waktu itu hadir. Dan lebih ironis lagi, macam di Maibrat. Maibrat itu saya sendiri belum pernah datang di Maibrat. Akan tapi teman-teman dari PC lain yang kebetulan macam Kabupaten Sorong,
Kota Sorong itu mengatakan Maebrat itu penduduk Islamnya mana? Penduduk Islam aja tidak ada kok. Iya. Gitu. Dan beragama Islam itu nggak ada. Kok ada SKPC NU? Perdebatan sengit sudah lebih dulu muncul sebelum Muktamar Nahdlatul Ulama NU ke-33 di Jombang, Jawa Timur resmi dibuka Sabtu malam oleh Presiden Joko Widodo. Muktamar ke-33 ini tidak seperti Muktamar NU sebelumnya. Kontroversi dan perdebatan mekanisme pemilihan ketua umum organisasi Islam terbesar di tanah air ini diklaim sebagai pemicunya. Mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi atau AHWA dikedepankan panitia Muktamar menjadi bagian dari proses pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU. Tetapi masih ada bagian lain dari organisasi ini yang ingin mengembalikan mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU satu dalam kepengurusan PBNU. Sementara dengan mekanisme voting, peserta Muktamar bisa langsung memilih pemimpin mereka yang akan mengisi kursi Ketua Umum. Seharusnya tatib yang dibuat itu merujuk ke ADART. Di mana ADART yang lama itu belum memuat Ahlul Halli wal Aqdi, tapi masuk tatib. Ini yang kemudian berdebatan dan terjadi deadlock dan terjadi insiden kan? Yeah. Insiden. Melakukan protes. Kalau mungkin di tempat lain, katakan di adalah sebuah partai politik, memang sudah sangat ricu ini. Tetapi karena ini adalah forumnya adalah beberapa ulama atau bahkan seluruh ini adalah forum ulama, ya kita masih bisa memaklumi cara-cara yang seperti itu. Meskipun itu sangat mencederai hak-hak dasar seorang peserta Muktamar. Jombang ya. Ternyata di situ mau maghrib peserta disuruh masuk ke tempat sidang. Baru dibuka itu aja sudah baca Fatihah, sudah adzan. Maghrib langsung ditutup lagi, disuruh yang sholat, yang langsung ke mengikuti LPG suruh ke alun-alun. Itu sangat janggal sekali. Berarti tidak semua orang ikut LPG? Iya, tidak semua ikut orang LPG. Ya. Itu sedikit waktunya cuma itu sudah bisa dikatakan sudah direkayasa itu kan. Ya. Waktunya sempitkan untuk adzan maghrib itu. Ya. Kenapa masih ada waktu kok sudah dipersilakan ke alun-alun Mas? Oh, iya. Gitu. Yang mempersilahkan itu kalau boleh tahu dari pihak panitia. Itu. Dan pada waktu pembacaan LPG, laporan LPG juga begitu. Tidak ada tanggapan dari Muktamirin. Diteruskan ke LPG, laporan pertanggungan jawab. Lazimnya sebuah organisasi yang besar, gitu ya. Namanya LPG itu pasti diikuti oleh pandangan umum, ya, oleh peserta kita wilayah-wilayah. Nggak usah lah kelas PBNU, PMII, kelas mahasiswa. Yang namanya LPG itu harus disertai pandangan umum. Tapi kan tidak. Jadi ada apa yang jelas PBNU itu melanggar konvensi selama ini yang sudah menjadi kesepakatan umum, bahkan juga cenderung melanggar prosedur kan ADART, di mana sebenarnya persetujuan menerima atau menolak itu setelah mendapatkan pandangan umum dari peserta tidak dilakukan. Itu sudah melanggar. Jadi setiap tahapan itu terdapat potensi pelanggaran, gitu kan? Sampaikan pendapat bahwa LPG itu diterima atau tidak, itu kan harus ada penyampaian pendapat dari wilayah-wilayah. Itu ketentuan dari Muktamar, ketentuan ADART. Itu dilanggar. Begitu LPG dibacakan, langsung diketok, diterima secara aklamasi. Langsung cepat palunya. Itu nggak boleh begitu. Itu adalah melanggar aturan di dalam itu. Ya.
banyak aturan yang dilanggar gitu. Informasi lainnya, pasca mengalami deadlock, sidang pleno pembahasan tata tertib Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama akhirnya mencapai kesepakatan. Penanggung jawab Muktamar yakni Rais Am dan para petinggi PBNU meminta para muktamirin menyepakati seluruh tata tertib Muktamar ke mekanisme ADART. Secara menyeluruh. Saat ditanya soal keributan yang sempat muncul di Muktamar, pria yang lahir di Kudus pada 19 Desember 1949 ini langsung mengapresiasi sikap Gusmus saat mengambil alih rapat pleno. Asal mengatakan solusi yang ditawarkan Gusmus soal tidak memakai sistem ahwa atau penunjukan dinilai tepat. Alasannya pemilihan Rais Am di Nahdlatul Ulama harus tetap mengedepankan musyawarah mufakat. Itu alul hali wal akdi itu disetujui dalam Munas, dibawa ke Muktamar untuk mengamandemen anggaran dasar di pasal 41 itu untuk dilaksanakan Muktamar yang akan datang. Dan itu kami jelaskan pada pertemuan para kiai sepuh bersama Gusmus itu. Ya, kebetulan saya hadir di situ, saya mengatakan seperti itu tadi, masih sangat prematur. Dan Gusmus menerima hal seperti begitu, sehingga pada waktu membuka sidang tata tertib itu yang mandek, beliau menyampaikan itu dan langsung pasal 19 itu dihapus. Muktamar itu yang menganukan ahwa itu nggak ada sejarahnya di dalam Muktamar itu ada forum Suriah, adanya ada komisi-komisi, ada komisi organisasi, ada komisi program, ada komisi terus ada Bajul Masail Dinia, itu nggak ada namanya sidang forum Suriah, itu nggak ada. Itu sudah di luar aturan Muktamar itu. Bisa dibilang itu juga dan itu orang-orangnya dipilih maksudnya dipilih artinya orang-orang yang dipilih sebelumnya atau artinya orang-orang Suriah, termasuk Suriah saya itu pada beberapa orang nggak bisa masuk karena tahu bahwa itu akan menolak ahwa gitu. Oh gitu, hanya dipilih itu artinya enggak ini. Jadi kemarin itu satu itu ya, kedua bahwa bisa dikatakan bahwa hak suara kita itu dipasung, nggak bisa. Artinya kita tidak bisa ada kesempatan untuk hak suara kita menyampaikan pendapat itu. Tanfid sebenarnya sudah selesai, tapi ternyata dilakukan lagi namanya musyawarah Rais Suriah dalam rangka untuk katanya mengganti pasal 19 tatib yang deadlock itu, yang itu tidak ada sebenarnya. Itu kan, nah akhirnya
terjadi voting yang sebenarnya tidak kita harapkan, ahwa dan tidak. Yang itu sudah tidak menjadi rahasia umum lagi, itu juga terdapat praktek-praktek kecurangan, dan bahkan cenderung ada indikasi juga money politik. Perlu pembuktian, tapi bisa juga ada saksi-saksi yang bisa ditanyakan itu. Tapi informasi yang beredar seperti itu, gitu kan? Itu perlu dicek. Karena salah satunya itu saya ingat betul posisi kita pada waktu itu setelah 23 atau 22 provinsi itu naik, kan dipanggil setiap provinsi bersama PW dan PC-nya itu naik memilih secara terbuka langsung, setuju, tidak setuju, setuju. Ketika itu posisi kita 132, kemudian yang setuju itu 130, diundang Papua. Papua itu diundang, lalu Rois PW-nya naik. Kami dari Papua 29 Rois PC dan 1 Rois wilayah menyatakan dengan sistem no claim semua setuju. Ini satu pelanggaran karena tidak sama dengan yang lainnya. Kenapa kita katakan satu pelanggaran itu? Karena itu tidak real. Dari 29 PC itu apa betul? Dan itu yang harus kita ini, itu yang terselubung itu. Nah, di situ letak kemenangan mereka itu. Nah, kita tidak bisa tahu itu. Deteksi tersatu itu. Masa Papua yang jauh seperti begitu mengalahkan Sulawesi Selatan yang masih kami ya, saya kira seperti begitu. Dan kita tahu kalau di sana kok sebagaimana pun hebatnya, kok bisa kompak itu semua Rois. Nah, itu yang kita tidak tahu. Mereka datang tanpa ID card, tanpa apa semua begitu. Ya walau karena itu sebagai kebebasan begitu. Jadi di situ letaknya voting itu sampai kita. Anggota Ahlul Halli wal Aqdi sesuai dengan perintah keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama ketiga 14 sampai 15 Juni 2015, maka panitia telah memproses nama-nama tersebut ke dalam tabulasi dengan hasil sebagai berikut. Pertama, dengan meranking yang tertinggi sampai berikutnya. Yang pertama, Kiai Haji Ma'ruf Amin muncul dalam 333 usulan. Kedua, Kiai Haji Nawawi Abdul Jalil muncul dalam 302 usulan. Ketiga, Kiai Haji Tuan Guru Turmuzi Badruddin 98. 4. Khalilur Rahman dalam 273 usulan. 5. Kiai Haji Dimyati Rais 236. 6. Kiai Haji Syekh Ali Akbar Marbun 100. Kiai Haji Makhtum Hannan 162. 8. Kiai Haji Maimun Zubair 156. 9. Kiai Haji Mas Subadar 135. Demikian. Ahwa itu belum memutuskan di forum Muktamar itu memutuskan ahwa apa enggak ahwa segala macam, nggak ada urusan itu. Di sini nggak ada ahwa di sini kan. Muktamar Makassar kan nggak ada ahwa. Nah, yang memutuskan ahwa itu adalah terus terang mereka membuat, tapi yang jelas mereka membuat semua, tetapi kami anggap itu sebagai kunci, itu adalah kunci palsu. Karena kunci Ahlul Aqdi waktu itu seharusnya yang resmi harus dibuat dan ditandatangani oleh Rois dan Khatibnya. Nah, sementara itu tidak, dan ada pernyataan kami buat itu. Tapi katanya harus
menyetorkan 9 nama. Ya, 9 nama. Itu enggak, para kiai sudah antri untuk masuk ke dalam arena pemilihan itu, ya. Para kiai itu antri pada 1 jam lebih untuk itu. Terus di situ hanya mendengarkan bahwa ahwa sudah terbentuk 9 orang ini. Dari mana dasarnya? Wong para kiai yang masuk itu 9 nama masih di kantong ini, masih di kantong. Itu nama 9-nya dari mana? Gitu. Jadi nama-nama itu belum diserahkan, nanti udah muncul nama-nama itu dari mana? Hanya mendapatkan pengumuman dari panitia bahwa berdasarkan registrasi yang dilakukan, yang katanya 300 berapa wilayah dan cabang menerima ahwa, inilah nama-nama ahwa yang telah disepakati, ditabulasi. Jadi siapa yang menyerahkan, siapa yang menalabulasi, siapa saksinya, siapa yang ini kan kayak jadi pemain, kayak jadi regulasi, kayak jadi pelaksana, kayak jadi pemain, kayak jadi wasit, kayak jadi penentu. Seharusnya kalau seperti itu kan dibuka, ada saksi dari peserta, oh ini ditabulasikan. Itulah pelanggaran terberat menurut saya. Kita dukung ahwa supaya kita dorong 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 kita dukung ahwa supaya Am bukan tanpa masalah. Nah, di sebelumnya sekitar 20 pengurus wilayah NU dan 300 pengurus cabang NU menolak hadir pada sidang pleno pemilihan Rais Am dan Ketua Umum PBNU di arena Muktamar. Alasannya Muktamar ketiga-tiga di Jombang cacat hukum. Padahal pada saat yang sama dengan dilakukan pemilihan Rais Am dan dilanjutkan dengan pemilihan Ketua Umum Taufik Zia di arena Muktamar Alun-Alun Kota Jombang. Hadir dalam pertemuan ini Kiai Haji Hasyim Muzadi dan Kiai Haji Salahuddin Wahid. Kepada Muktamirin di Tebu Ireng, Hasyim Muzadi meminta agar peserta tidak menggelar muktamar tandingan, apalagi membuat NU tandingan. Yang bisa dilakukan menurut Hasyim, tidak mengakui semua produk Muktamar Jombang dan melawan secara hukum.